pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap belajar belum? Sudah, Bu. Bagus. Naira, kita kelas pimpin doa dulu. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silakan duduk. Pelajaran kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya, Bu. Angga pimpin ke depan. Ayo semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri dari palu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Punya bangunan padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk. Ya, siapa yang nggak hadir hari ini ya? Ya, Bu. Depa Melando, Saya, Bu. Erlangga, Saya, Bu. Kaila Azhara, Saya, Bu. Naira Mansanda. Saya, Bu. Ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Ini akan belajar tema 1 ya. Ya, Bu. Pengetahuan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup yang ada di bumi itu apa aja? Tumbuhan hewan. Nah, apa aja hewannya? Kucing, ayam, babi, unta, Ya, tumbuhannya apa aja? Tumbuhan mangga, rambutan, Nah, pepaya, pisang, ya. bunga. Ya, kita kan hari ini belajar tentang tema makhluk hidup. Nah, kita nyanyi lagu cicak-cicak dinding ya. Ya, semua enggak? Apaan, Bu? Ayo, kita mulai ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak, dinding, dinding, diam-diam berayap. Lalu ditangkap, Anak-anak, Ibu akan membagi kalian berkelompok untuk berdiskusi ya. Muhib, Hafiz, dan Nisa satu kelompok ya. Oke, sekarang siapkan bukunya. Ditulis ya soalnya. Yang pertama, apa ciri-ciri makhluk hidup pada cicak? Yang kedua, apa ciri-ciri makhluk hidup pada ikan? Ibu akan bertanya ya, apa ciri-ciri makhluk hidup pada cicak? Cicak memiliki mata yang berukuran besar dan tidak memiliki kelopak mata. Cicak memiliki kepala berbentuk segitiga dengan kuping yang kecil dan bulat. Jari kaki cicak lebar. Selanjutnya, apa ciri-ciri makhluk hidup pada ikan? Ikan di air bernapas dengan insang, memiliki tulang belakang. Pintar anak-anakku. Halo anak-anak kelas 3 semuanya, kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tentu sering melihat cicak di sekitar rumah kan? Cicak merupakan contoh salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau lagu yang ada kaitannya dengan cicak yang judulnya Cicak-cicak di Dinding, tentu kalian sering mendengarkannya kan? Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai pola irama sederhana pada lagu Cicak-cicak di Dinding. Sebelumnya, pola irama adalah panjang pendek bunyi, jadi nanti kalian
ada simbol garis yang panjang yang artinya menyanyikan dengan bunyi yang panjang, dan simbol garis pendek yang artinya menyanyikan dengan bunyi yang pendek. Untuk lebih memahami materi pada pola irama ini, kalian akan melihat contoh seperti berikut ini. Pada lagu Cicak-Cicak di Dinding, lirik yang cicak-cicak di din itu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Bagian ding itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang, karena pada saat kita menyanyikan, nadanya itu panjang. Jadi setelah kita melihat pola irama tadi, dapat kita menyimpulkan bahwa pada baris pertama, kedua, ketiga itu pola iramanya sama, yaitu pendek, 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 kemudian panjang. Untuk baris yang keempat itu pola iramanya agak sedikit berbeda, yaitu diawali dengan panjang, kemudian baru pendek, pendek, panjang, dan di akhirnya itu. Jadi dapat kita katakan lagu Cicak-Cicak di Dinding itu tergolong lagu yang memiliki pola irama yang sederhana. Kenapa? Karena dia di setiap barisnya itu memiliki pola irama yang hampir sama. Meskipun ada sedikit perbedaan, perbedaannya hanya sedikit, tidak mencolok. Nah, anak-anak, kalau kita kembali ke lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding, itu kita bisa amati kalau cicak itu digolongkan sebagai makhluk hidup. Karena dia memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, dia membutuhkan makanan. Makanannya yaitu nyamuk. Lalu, apakah ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan membutuhkan makanan? Ternyata tidak. Ada ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara mengamati sebuah teks bacaan dengan cermat dan teliti. Lalu, dari situ kita dapat temukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, beserta contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Di sini kita dapat temukan bahwa ada kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Kemudian contoh teks berikutnya, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasannya makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Di sini kita dapat temukan ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernapas. Kemudian pada teks berikutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kita dapat temukan kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri yang berikutnya dapat kita temukan pada teks berikut ini. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, di sini ciri berikutnya memerlukan makanan dan air. Kemudian di teks berikutnya yaitu sebagai berikut. Bisa kalian membaca sendiri. Di sini kalian bisa membaca dan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, yaitu adalah peka terhadap rangsangan. Jika kalian sudah menemukan kata-kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup tersebut, kalian tuliskanlah. Nah, kalian dapatkan seperti ini. Yang pertama itu bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga tumbuh dan berkembang biak, yang keempat memerlukan makanan, yang kelima peka terhadap rangsangan. Lalu, yang harus kalian ketahui setelah kalian mengetahui kosakata yang sesuai dengan teks bacaan tersebut dan kalian sudah temukan serta tuliskan, maka langkah-langkahnya adalah
kalian membuat kalimat yang sesuai dengan kosakata yang kalian temukan tadi. Contohnya yaitu bergerak. Di situ kalian membuat kalimat yang ada kata bergeraknya. Contohnya cicak bergerak dengan merayap dan seterusnya. Nanti kalian mengembangkan dengan membuat kalimat dengan menggunakan kata kalian sendiri. Ingat bahwa kalimat yang baik itu kalimat yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, baiklah anak-anak, tadi merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kalian temukan dari sebuah bacaan. Baiklah, Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Terus Ibu sudah menjelaskan juga tentang ciri-ciri cicak, ciri-ciri ikan, ciri-ciri nyamuk. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk membuat kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Nah, ini Mawar sama Repan satu kelompok ya. Nanti Ibu akan berikan satu kertas untuk dijawab. Nanti Ibu akan berikan pertanyaannya ya. Terus nanti setelah dijawab, maju ke depan untuk dibacakan jawabannya ya. Paham? Ya. Paham. Nah, ini tulis. Siapa yang menulis? Mawar atau Repan? Mawar dulu. Mawar dulu. Kalau pasku. Lah, udah Repan ya yang nulis ya. Oke, Ibu akan bacakan pertanyaannya. Nomor 1. Ini untuk semua kelompok ya, sama pertanyaannya. Sebutkan ciri-ciri. Ya. Sebutkan ciri-ciri pada makhluk hidup. Nomor 2. Sebutkan ciri-ciri pada cicak. Nomor 3. Artikan tanda syair lagu yang ini. Tanda syair. Tanda syair lagu. Dibuat gambarnya ya. Oke, baik, sudah. Aku jawab nomor 1 dan 2. Mau jawab nomor 3. Ya. Oke, apakah sudah selesai semuanya, Nana? Sudah. Ya, maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Ayo, aku lanjut. Ya, semuanya satu kelompok maju ke depan. Kutunya. Ya. Sebutkan ciri-ciri pada makhluk hidup. 1. Bernapas. 2. Berkembang biak. 3. Makan dan minum. 4. Peka terhadap rangsang. Sebutkan Ya, benar, ciri-ciri. itu nomor 1 jawabannya kayak seperti itu ya. Sebutkan ciri-ciri pada cicak. Kakinya menempel di dinding. Menangkap nyamuk dengan lidah yang panjang. 3. Suka melepaskan ekornya. 3. Tanda
tanda, desnyiras, syair lagu. sair lagu, sair pendek, sair Ya, panjang. jadi ini adalah gambar syair pendek dan ini Panjang. syair panjang. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, silakan duduk tempatnya. Oke, dari sepanjang pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa ikan dan cicak merupakan sama-sama makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri seperti bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan nutrisi, dan berkembang biak. Itu juga bisa menjadi peka terhadap rangsang itu ya, dan lain sebagainya. Dan juga kita tadi sudah mempelajari pola irama sederhana. Jadi pola irama sederhana merupakan salah satu pola irama dalam lagu. Pola irama sederhana ini ditandai dengan memiliki dinamika lagu yang sederhana seperti itu. Jadi itu ya kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalian bisa sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup? Coba sebutkan. 1. Bernafas. Ya. 2. Bergerak. Ya. 3. Membutuhkan makanan. Ya. 4. Tumbuh dan berkembang. Betul. 5. Peka terhadap rangsang. Contohnya? Putri Malu. 6. Memiliki metabolisme tubuh. Betul. 7. Memiliki kemampuan beradaptasi. Ya. 8. Mengeluarkan zat sisa. Ya. Itu semua ciri-ciri dari Makhluk hidup. ya, betul sekali. Pintar anak-anak, tepuk tangan. Jadi sebagai makhluk hidup itu kita harus saling peduli, saling menghargai, dan saling menghormati. Itu masih banyak lagi contohnya, tapi beberapa itu